Welcome back to my channel Dimas BSM, dan balik lagi di konten Bubble, yaitu bahas bola. Oke guys, jadi konten Bubble kali ini kita bakal bahas soal naturalisasi. Di video sebelumnya sebenarnya gue mau bahas pada saat laga semifinal kemarin, bahas semifinal, cuma gue lupa, jadi gue bahas di video kali ini. Gue bahas singkat aja. Di sini naturalisasi kembali diperbincangkan di beberapa media setelah Indonesia kalah melawan Uzbekistan, terutama di salah satu pihak ada yang mengatakan bahwasanya naturalisasi ini tidak membawa impact yang begitu bagus karena kita kalah dan tidak menghasilkan apa-apa karena tidak bisa membawa trofi begitu. Nah, di sini lagi juga ada yang mengatakan pihak bahwasanya karena kemarin kita berhasil nih ya naturalisasi Martin Paes, selamat kepada Martin Paes sudah resmi bergabung ke timnas Indonesia. Kemudian di sini banyak sekali pihak yang membincangkan itu bahwasanya apakah tega kita melihat Hernando dicadangkan karena adanya Martin Paes ini. Well, di sini agak lucu ya statementnya ya. Gini, naturalisasi ini nih sudah dari lama kayaknya. Indonesia sudah menerapkan naturalisasi ini dari tahun-tahun sebelumnya, dan dimana itu menurut gua naturalisasi dari tahun-tahun sebelumnya itu menurut gua lebih parah dibandingkan tahun ini, karena di tahun ini naturalisasi yang dipilih pemain-pemain yang dipilih oleh Sintayong ini memiliki kualitas menurut gua yang di atas rata-rata gitu. Justin Hapner, Ivar Jenner, kemudian Martin Paes yang baru ini, menurut gua ini tepat dan tidak salah kalau kita membawa mereka ke timnas internasional itu. Menurut gua naturalisasi ini yang dilakukan oleh PSSI sekarang dan pemain-pemain yang ditunjuk oleh Sintayong itu tidak salah karena mereka memiliki kualitas yang di atas rata-rata gitu. Berbeda dengan naturalisasi di tahun-tahun sebelumnya. Di sini gua nggak mau merendahkan naturalisasi sebelumnya ataupun naturalisasi sekarang ya. Cuma kalau kita membandingkan impact, di mana impact yang para pemain asing di tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang, menurut gua impact yang ada di tahun ini lebih kerasa gitu. Karena kita bisa berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia. Kita juga berhasil lolos ke Piala Asia lewat playoff, lihat kualifikasi. Jadi bukan tuan rumah ya seperti tahun-tahun yang dulu, dan kita berhasil lolos 16 besar. Dan di Piala Under 23 ini juga kita berhasil lolos ke semifinal lewat kemampuan kita. Dan kita juga masih berkesempatan untuk lolos ke Olimpiade. Kalau kita lolos ke Olimpiade lagi itu buat sejarah. Jadi menurut gua pemain-pemain keturunan yang bergabung ke Indonesia ini memiliki impact yang luar biasa begitu. Dan kalau masih banyak yang membincangkan atau memprotes soal itu, menurut gua itu lucu. Karena di saat ada pemain yang memiliki keturunan dari Indonesia, mereka berkualitas dan mereka mau untuk membela timnas kita, kenapa enggak gitu? Kenapa enggak? Kenapa kita enggak pakai mereka? Karena mereka bersedia begitu. Gua enggak merendahkan ini ya pemain Liga 1 atau apa. Ada juga beberapa pemain Liga 1 yang menurut gua mampu menyaingi kualitas pemain-pemain diaspora kita. Ya contohnya saja Hernando Ari. Itu kiper bagus yang menurut gua di Liga 1 ini kualitas dia paling oke lah untuk pemain Indonesia. Tapi dari segi pengalaman dan juga mungkin segi kemampuan, dengan adanya Martin Paes ini dia bisa belajar. Oh, ternyata begini pengalaman yang didapatkan Martin Paes pada saat di luar di Amerika Selatan. Dia bisa belajar dari itu. Dia bisa belajar dari Martin Paes sehingga dia bisa upgrade skillnya. Inilah impact yang dibawa oleh pemain diaspora kita ke timnas kita. Jadi Hernando juga bisa meningkatkan skill. Dan pemain Liga 1 kita menurut gua mampu juga itu. Ada Yakob Sayuri. Well, Yakob Sayuri ini cukup bermain mobile di sisi kanan. Dia bisa bermain sebagai winger dan juga right back. Jadi ya kalau orang dia masih protes soal naturalisasi ini ya mungkin agak lucu gitu. Karena sejauh ini menurut gua naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI dan Sintayong ini memberikan impact yang besar, impact yang luar biasa terhadap timnas kita dibandingkan dengan yang dulu. Karena yang dulu menurut gua kita masih berbicara soal AFF, dan menurut gua Asia saat ini lebih bergengsi dibandingkan AFF ya, karena dulu kita masih terbayang-bayang oleh AFF. Namun sekarang kita bisa berani bermimpi lebih besar untuk lolos ke kualifikasi World Cup
ketiga, kemudian lolos Piala Asia, kemudian lolos Piala Asia 23, kemudian lolos Olimpiade, kita masih bisa berbicara lebih layak atau lebih besar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dulu mau membayangkan Piala Asia saja itu harus ngapain coba? Dulu kita bayangkan kalahkan Thailand aja atau Vietnam aja di AFF itu adalah mimpi yang mustahil. Tapi sekarang tidak ada yang tidak mustahil. Semua bisa kita lakukan karena kita memiliki pemain-pemain diaspora yang pengalamannya sudah lumayan dan mereka ini masih muda. Jadi mereka masih bisa berkembang. Terutama Justin, Ivar Jenner dan juga Rafael Strijk, mereka masih berkembang. Kemudian ada Arhan juga yang bermain di Swan FC, kemudian Marcelino Ferdinand, mereka masih bisa berkembang. Rizky Ridho, mereka juga masih bisa berkembang. Iya, Rizky Ridho pemain Liga 1 yang menurut gua cukup mumpuni untuk bersaing dengan pemain diaspora kita. Jadi untuk apalah kita protes soal pemain diaspora dan bla 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 bla, karena ujung-ujungnya kita kan juga ingin timnas kita jadi baik begitu. Tapi mungkin ada beberapa pihak yang daripada memprotes soal diaspora atau naturalisasi ini, mungkin mereka lebih ingin PSSI bertanggung jawab untuk mengurus kompetisi yang membangun atau membina pemain-pemain muda kita. Nah kalau itu adalah tugasnya PSSI memang, dan itu adalah kewajiban dan juga tanggung jawab PSSI. Namun untuk naturalisasi dan juga pemain diaspora ini mungkin karena pemain yang kita dapatkan di Liga 1 atau pembinaan sekarang itu masih kurang, jadi kita harus mencari pemain-pemain yang lain di luar negeri, dan karena mereka memiliki darah Indonesia dan mau membela Indonesia, kenapa enggak begitu? Kan begitu. Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian suka dengan video pembahasan di channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen, dan juga jangan lupa follow ya, dan juga share video ini ya. Dan apa komen kamu untuk soal naturalisasi atau pemain keturunan kita di Indonesia kali ini? Jangan lupa komen.